Hai semuanya, sini saya Dedar Datul Farida dengan NIM 118140059 akan menjelaskan tentang UU ITE pada tugas Sosioinformatika dan Etika Profesi. Lantas apa itu UU ITE? UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini juga memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Lalu, apa contoh kasus pelanggaran UU ITE? Yang pertama yaitu kasus Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara dalam kasus ujaran idiot di Surabaya. Pada kasus ini bermula ketika Dhani membuat vlog yang bermuatan ucapan idiot saat ia berencana menghadiri deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018 silam. Dalam amar putusan yang dibaca Ketua Majelis Hakim, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki memuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada kasus ini, Ahmad Dhani dikenai pelanggaran pasal 45 ayat 3 UU ITE karena ucapannya yang diduga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Kemudian kasus yang kedua yaitu pada kasus Adam Denny yang ditangkap terkait dugaan tindak pidana mengupload atau mengunggah dokumen elektronik pribadi orang lain tanpa seizin pemiliknya. Polisi menangkap pegiat sosial media Adam Denny terkait dugaan tindak pidana mengupload atau mengunggah dokumen elektronik pribadi orang lain tanpa seizin pemiliknya. Adam Denny mengaku bahwa dia adalah seorang yang dikenal karena sering memviralkan hal-hal yang menurutnya tidak adil di media sosial. Sebelumnya, Adam Denny berhasil mengungkap kecurangan wali kota yang tidak menyegel kafe milik anaknya pada pandemi COVID-19. Padahal dia menyegel semua kafe di wilayahnya. Karena kasus ini, Adam Denny dikenai pelanggaran pasal 32 dan 48 UU ITE karena melakukan penyebaran data pribadi orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pasal 45 ayat 3? Mari kita simak. Kelebihan dari pasal 45 ayat 3, dengan adanya peraturan pada pasal ini, setiap orang dapat memiliki perlindungan atas nama baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga membentuk etika atau moral seseorang untuk tidak melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik orang lain. Kemudian, kekurangan dari pasal 45 ayat 3 yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik orang lain, hal ini dapat menyebabkan seseorang yang memang bersalah berlindung atas nama baik yang dilindungi oleh hukum, meskipun sebenarnya orang itu sendiri yang membuka peluang untuk menjatuhkan nama baiknya karena berperilaku tidak menyenangkan, sehingga hukum dapat dibolak-balik dari tersangka kemudian menjadi korban. Lalu pasal 32 dan 48, apakah kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari pasal 32 dan 48 yaitu dengan adanya aturan pasal 32 dan 48 UU ITE ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi setiap orang sehingga meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi seseorang. Dan kekurangannya yaitu pasal 32 dan 48 mengatur tentang kerahasiaan data pribadi milik orang lain. Hal ini dapat menyebabkan seseorang berlindung pada hukum atas hak milik untuk menutupi kecurangan atau kelakuan tidak baik yang dapat dilihat pada data-data pribadi tersebut, sehingga hal ini dapat menghambat atau membatasi seseorang untuk mengungkap kebenaran akan kelakuan tidak baik ataupun kecurangan yang dilakukan seseorang. Berikut ini adalah referensi yang digunakan untuk penyelesaian tugas UU ITE pada Sosioinformatika dan Etika Profesi. Terima kasih.